المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sehat semua ibu-ibu ya. Oke, kemarin kita membahas tentang adab bertetangga ya. Di rumah siapa kemarin ya? Di rumah Bu Yen ya, adab bertetangga. Maka hari ini kita mulai kajian pertama kita. Kita akan mengulang-ulang kembali. Ini minggu pertama bab tauhid. Ya, yang mudah-mudah aja dulu. Kita bahas ayat tentang tauhid aja dulu. Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ada yang bisa baca supaya lebih jelas? Nih, dicuekinnya pula. Kali ini coba dibaca. Nanti saya macam pegang aja ini ya. Nanti dibaca per ayat aja. 2 sampai 5 itu ayat full tentang tauhid. Al-Baqarah 2 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, terus yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, nomor 2 ulang. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. oke, cukup. Ini ayat tentang tauhid. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu memang benar-benar tidak boleh diragukan. Harus tasdikul jazm. Apa namanya? Tasdikul jazm. Ya, keyakinan yang benar-benar di dalam hati bahwa itu Al-Quran adalah wahyu Allah. Hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang levelnya udah betul-betul sami'na wa ata'na. Untuk memunculkan kepercayaan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu ayat Allah, pakai yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kepada ibu-ibu jemaah Nurul Mawaddah. Saya coba ulang lagi ya. Al-Quran itu jumlahnya berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa huruf? 323 ribuan huruf. Berapa kata? 77.000 lebih kurang 429 kata. Itu murni wahyu Allah. Harus percaya, nggak boleh ragu sedikit pun. Karena masih ada yang ngomong kayak gini, Ustazah, banyak kok orang yang nggak baca Quran tapi hidupnya baik-baik aja. Hidup kita ini mau menderita ataupun tidak menderita, baca Al-Quran sampai bisa hukumnya wajib. Mau hidup kita ini menderita atau tidak, mau hidup kita ini lagi tunggang langgang atau tidak, belajar baca Quran itu wajib. Nanti kalau udah pandai membacanya hukumnya sunnah. Tidak boleh ragu lagi bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Masih ingat beberapa poin kenapa kita harus yakin Al-Quran adalah wahyu Allah? Poin pertama, dalam dalil dijelaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Di mana Al-Quran itu dijaga oleh Allah? Dalam otak para penghafalnya. Bukti Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Allah izinkan orang beriman menghafalnya walaupun orang itu nggak tahu artinya. Masuk akal nggak? Anak SD bisa hafal Quran, anak SMA bisa ngafal Quran, anak pesantren bisa ngafal Quran. Kita nggak tahu artinya tapi kita bisa hafal. Itu gimana ceritanya? Ini nggak logik, tapi karena nggak logik lah bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Ya, dijaga oleh Allah di hafalan orang-orang yang bisa menerimanya atas izin Allah. Makanya orang-orang yang ngafal Quran tahu betul bahwa ketika dia bermaksiat maka hafalannya akan hilang. Karena Al-Quran itu menghafalnya bukan sekedar duniawi saja, tapi benar-benar Allah izinkan orang yang beriman untuk menghafalnya. Sampai sini clear? Nah, yang kedua, apa kemarin? Kenapa kita yakin Quran itu wahyu Allah? Karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab Al-Quran berbeda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kan gitu kemarin ya? Kalaulah bahasa Al-Quran itu sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab gampang membaca Quran dan menghafal Quran. Tapi pada faktanya, orang Arab itu juga belajar baca Quran. Faktanya, orang Arab itu juga belajar tafsir Quran. Kalau nggak belajar susah juga. Walaupun itu adalah bahasa Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Faktanya apa? Saya tanya, Rasulullah orang Arab betul? Tapi ketika Rasulullah dapat wahyu pertama,
Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Rasulullah malah bingung. Ma ana biqari. Aku baca apa? Kalau bacaan Al-Quran itu adalah bahasa Arabnya orang Arab, sudah pasti Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab itu tidak akan menyatakan Rasulullah tukang sihir. Mengapa mereka mengatakan Rasulullah tukang sihir? Karena bahasa Arab Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah itu beda dengan bahasa manusia. Jadi kalau bahasa kitanya nyebut agak lain nih bahasa orang ini gitu. Padahal itu adalah wahyu Allah. Bahasa Arabnya Quran beda dengan bahasa Arabnya orang Arab, baik dulu maupun sekarang. Masih ingat kisah Umar bin Khattab masuk surga? Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Bingung dia. Ini bahasa apa? Tidak pernah aku dengar sebelumnya. Luluh hatinya dan dia masuk Islam. Nggak ngerti Umar bin Khattab maknanya. Padahal Umar bin Khattab adalah orang Arab. Kalau bahasa Arabnya Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti Umar bin Khattab nggak akan terkesima juga dengan ayat-ayat itu. Nah, jadi yang pertama, kenapa kita harus yakin? Karena kan umat Islam ini kalau nggak masuk logika agak-agak rawan nih soalnya ya. Pertama, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menciptakan Al-Quran, kata Allah, aku yang akan menjaganya. Di mana? Di hafalan, di para hafiz, para hafizoh dari dulu. Dulu para sahabat itu diminta untuk mengumpulkan hafalan di dalam kepalanya untuk kemudian dituliskan. Ya, di pelepah-pelepah kurma, ya di bukit-bukit mereka tulis. Yang kedua, bahasa Arabnya Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Bahasa Arab Al-Quran itu bahasa wahyu. Makanya wajar pada masanya Umar bin Khattab bingung. Wajar pada masanya Rasulullah dianggap tukang sihir. Wajar pada masanya Rasulullah dianggap gila. Karena memang bahasa wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril tidak sama dengan bahasa Arabnya manusia. Clear sampai sini? Nah, jadi harus percaya, masuk akal atau tidak, bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar adalah wahyu Allah. Dan dia petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, bahasa Arabnya Al-Quran bukan bahasa Arabnya orang Arab. Karena Al-Quran itu dia punya kelebihan. Bahwa mendengarkannya mendapatkan pahala. Membacanya per huruf dapat pahala 10 kebaikan. Apakah kalau kita baca buku biasa dapat pahala 10 kebaikan? Oh tidak. Man qara'al Qur'an harfan. Siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. 1 kali 10 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka alif, lam, mim berapa huruf? 3 huruf. Makanya wajar kalau Quran adalah wahyu Allah, kita sangat cinta kepada orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Wajar kalau Al-Quran kita dihinakan, Al-Quran kita diporak-porandakan, Al-Quran kita diinjak seperti berita-berita yang pernah kita dengar. Itu kalau orang Islam tak marah, dia memang kurang beriman itu. Karena kenapa? Itu wahyu Allah. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran seluruh dunia. Musabaqah tilawatil Quran di Iran. Si fulan membaca Al-Anfal ayat 2. Seluruh dunia Al-Anfal ayat 2-nya sama. Satu-satunya kitab yang sama seluruh dunia itu Al-Quran. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Masya Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Di dalam Al-Quran itu. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, baca Quran tiap hari. Walaupun cuma 15 menit. Nggak usah panjang-panjang. 15 menit satu hari. 15 menit satu hari. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kelebihannya.
mendapatkan ketenangan, mendatangkan syafaat. Kasihan Rasulullah itu udah menerima wahyu selama berapa tahun Rasulullah menerima wahyu sehingga jadinya 6.666 ayat. Lupa. Kan tadi Al-Quran berapa juz? 30. Berapa ayat? Ayat 6.666. Berapa surat Bu Eti? 114. Itu kan tebal tuh. Kalau satu juz 10 lembar, 30 juz berapa lembar? 300 lembar. Kan tebal tuh. Berapa lama Rasulullah itu menerima wahyu? Itu turunnya kan pelan-pelan itu. Dari Rasul umur 40 sampai Rasulullah usia lebih kurang 63 tahun kan. Berarti 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang di Mekah namanya surat Makiyah, yang di Madinah namanya surat Madaniyah. Lama itu Rasulullah. Dan setiap Rasulullah menerima wahyu itu bukan lagi ngangak-ngangak duduk santai. Kan seperti yang sering saya jelaskan, kadang-kadang wahyu itu turun, bunyi gerincingan lonceng peka ke telinganya. Kadang-kadang wahyu itu turun, ya, adalah malaikat Jibril bicara di balik gunung. Kadang-kadang wahyu itu turun dengan cara tiba-tiba dan mendadak karena teguran daripada kesalahan Rasulullah. Ada wahyu yang turun bahkan saat sedang sholat. Salah satu wahyu yang turun saat sedang sholat seperti yang sering saya sampaikan. Rasulullah sholat 4 rakaat sholat asar. 2 rakaat pertama Rasulullah masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, ke Palestina pada masa itu kan. Nah, apa bunyi turun? Baru 2 rakaat sholat asar bunyi wahyu. Yang bunyinya adalah qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Bayangkan bude lagi sholat turun wahyu. Apa nak dibuat? Pening kepala. Aku sholatnya menghadap ke Aqsa-nya. Datanglah perintah. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Bingung gak Rasulullah saat itu? Bingung. Tapi Rasulullah sami'tu wa ata'tu. Dengar, taat. Enggak ada dia nanya, emangnya kenapa ya Allah? Kan lagi sholat nih ya Allah. Nanti aja lah ya Allah, cincai aja lah. Enggak ada. Jadi kalau sami'na wa ata'na itu, dia perintah taat. Lalu dia hadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. 1 kali sholat 4 rakaat 2 kiblat. Dari Palestina ke Masjidil Haram. Makanya di mana posisi Rasulullah mendapatkan wahyu itu? Di Masjid Kiblatain. Makanya di Mekah Madinah ada namanya Masjid Kiblatain. Masjid 2 kiblat. Karena 1 kali sholat Rasulullah di sana 2 kiblat. Tapi janganlah nanti Bu Yen pergi ke situ 2 lah kiblat Bu Yen. 1 aja. Jadi wahyu itu turun dalam kondisi yang tidak mudah bagi baginda Rasulullah. Lagi cerita dalam majelis ilmu, ada orang buta minta-minta, Rasulullah diamkan dia. Ditegur oleh Allah dalam bentuk wahyu. Abasa wa tawalla an ja'aul akma. Wa ma yudrika la'allahu yadzakka. Turun wahyu. Masya Allah. Jadi wahyu itu turun tidak mudah bagi baginda Nabi. Alhamdulillah. Tapi ketika meninggal apa kata baginda Nabi kepada kita? Taraktu fikum amroini ma intamassakum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Yang kalau dengan 2 perkara itu kalian tidak akan pernah sesat dan celaka. Siapa dia? Al-Quran wa sunnati. Jadi petunjuk itu tidak ada keraguan baginya, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, dia akan meragukan Al-Quran, itu biasa. Memang bukan makomnya. Clear sampai sini? Lanjut Kak. Ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Stop dulu. Siapa mereka yang bertakwa? Orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Gaib sesuatu yang tidak terlihat. Semua yang tidak terlihat, masuk akal atau tidak, kita mesti
kehadiran Allah. Percaya nggak Allah itu ada? Nggak bisa diakal-akali. Ini pertanyaan di mana Allah? Allah itu ada nggak? Udah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Udah pernah dengar kisah Ibrahim kan? Cerita sirah Ibrahim udah pernah kita bahas ya. Nabi Ibrahim itu ketika berdakwah kebingungan. Karena umatnya selalu banyak yang bertanya, apa bukti Tuhan itu ada? Bingung Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tunjukkan aku di mana engkau, supaya aku bisa menjawab pertanyaan dari jemaahku. Itulah ibaratnya. Apa Allah katakan? Engkau tidak akan pernah melihat aku. Tidak ada satu nabi yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Mencoba melihat ada. Tetapi mencoba melihat ada. Tetapi melihat nggak ada. Termasuk Rasulullah tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Kau ambil 4 burung yang ada di sampingmu. Diambil oleh Nabi Ibrahim. Kau cincang-cincang burung itu. Cincang. Buktikan kalau engkau ada ya Allah. Lalu burung itu hidup kembali. Cerita sahih. Dan Ibrahim berkata, oh ya Allah itu ada. Hanya itu cara Allah untuk melihatkan dirinya. Karena nggak mungkin Allah tunjukkan dirinya. Kalau Allah tunjukkan dirinya bertentangan dengan sifat Allah, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Tahu cerita waktu Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursina? Saya sudah pernah cerita di sini waktu saya berangkat ke Bukit Tursina. Nabi Musa itu lelah dalam berdakwah. Jadi kalau ibu lelah cuman siang malam menggosok mencerika, astagfirullah. Nabi Musa ada perintah ya. Para nabi itu lebih berat. Saya itu kalau udah lelah selalu bicara, ya Allah, Rasulullah itu dakwah sampai mengorbankan anaknya, istrinya, kebahagiaannya. Saya berdakwah mah gini-gini aja. Kalau saya malas ya saya malu. Ya, Nabi Musa musuhnya siapa? Firaun. Nabi Ibrahim mau dibakar oleh siapa Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Musuhnya Nabi Muhammad? Abu-abu. Nah, Nabi Musa punya musuh namanya Fir'aun. Saat ingin berdakwah memenuhi perintah Allah, Nabi Musa kehilangan air, haus. Lalu kemudian dia bermohon kepada Allah untuk minta air. Ya, minta air, ya. Lalu Nabi Musa diperintah oleh Allah, "Faqul nadrib bi'asakal hajar." Kau ambil tongkatmu, kau pukulkan ke batu itu. Lalu kemudian min husnata asyrata ainah, muncullah mata air, 12 mata air yang bisa diminum oleh Nabi Musa dengan masyarakatnya, dengan pengikutnya. Mata air itu masih ada sampai sekarang. Kalau ibu-ibu ke Mesir masih lihat mata air itu sampai sekarang. Saya pernah ke batu yang dipukul Nabi Musa itu dan pernah melihat mata air itu. Tapi tidak saya bawa pulang. Ya kan? Masih ada mata air itu, menangis kita. Sebegitu masih hidup. Masih bisa jadi aliran air untuk Arab Baduy yang ada di kota Mesir. Masih ada airnya. Jernih. Air Musa 12 mata air masih ada sampai sekarang. Lalu ketika itu Nabi Musa pergi kemana? Berjalan kaki ke Gunung Sinai. Pernah dengar kata-kata Semenanjung Sinai? Coba lihat peta. Semenanjung Sinai itu padang pasir yang paling luas. Paling luas. Selama naik bis 6 jam menangis mata. Ya Allah, ngapainlah Nabi Musa ke sini berjalan kaki coba. Dalam berdakwah ya Allah, ngapain gitu? Jalan kaki dengan umatnya sampai ke Gunung Sinai, lelah dengan pengejaran-kejaran para Firaun. Nyampe di kaki Bukit Sinai, ditengok oleh Nabi Musa ke atas. Kayaknya aku perlu istirahat di atas. Lalu kemudian Nabi Musa menitipkan sahabat-sahabatnya, pengikutnya kepada Nabi Harun. Yang saat itu Nabi Harun berada di kaki Bukit Sinai. Harun itu saudara kandungnya Nabi Musa. Lebih kurang seperti ini ceritanya. Run gitulah. Saya titipkan nih kawan-kawan saya. Tolong dijaga sampai dia jangan balik lagi ke agamanya. Kamu mau kemana Musa? Aku mau ke atas. Mau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kan ada keinginan. Ingin melihat Allah tuh. Ke atas Bukit Sinai. Makanya 40 hari 40 malam Nabi Musa di lobang di atas Bukit Sinai. Seperti pernah saya ceritakan. Saya pergi jalan kaki ke Bukit Sinai sampai saya ke lobang Nabi Musa itu. Itu Bukit Sinai pembatasannya belakangnya udah Israel Palestina. Mesir
Bukit Sinai, di belakangnya udah Israel Palestina. Israel itu udah banyak ingin mengambil dan menguasai tanah Bukit Sinai, tapi tidak berhasil. Dia masih milik kenegaraan Mesir. Naik ke atas 2 jam, naik unta, kaki sakit. Naik unta, ternyata mantap naik unta tuh, kepocongan kaki kita. Kan ditaruh ke bawah menggelantung kaki, ditaruh ke atas terjelungkang kita, ditaruh ke belakang kayak naik pesawat kita. Ya, unta. Cuman bisa 2,5 jam. Kalau naik untanya 1,5 jam, ke atas nggak bisa lagi pakai unta. Kenapa? Karena unta itu nggak bisa jalan terlalu menurun. Kalau terlalu menurun dia terjelungkang dia. 1,5 jam. Ke atasnya naik lagi 4 jam jalan kaki. Nengok kiri kanan, ya Allah, gunung semua, menangis. Ngapalah Nabi Musa ke sini? Coba bayangkan. Begitu kuatnya perjuangan para nabi pada masanya. Di atas itu kita lihat, ya Allah, Masya Allah, gunung-gunung. Sampai di atas, Nabi Musa kemudian masuk ke lubang. Kita namakan dengan lubang Musa. Saya masuk ke lubang itu, tapi tidak 40 hari saya enggak. Sebentar saya masuk, saya turun lagi Bu Eti, kan? Dari pagi sampai malam pulang. Sholat harus di situ. Waktu sholat lewat, sholat di atas bukit. Pakai tayamum kita sama-sama. Di mana tuh? Kita ramai, sholat. Nampak saya jemaah saya sholat sini satu, sholat sini satu, sholat sini satu. Iya kan? Harus pakai tongkat, nggak bisa kaki kita aja. Enggak sampai kita ke atas. Coba ngapain Nabi Musa, ya Allah? Sampai dia Nabi Musa ke sana. Ngapain? Mau lihat Allah 40 hari 40 malam dalam lubang. Apa kata Nabi Musa? Karena Allah itu tak bisa dilihat. Nabi Musa berkata kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma, ya Allah, tunjukkan aku wajah engkau. Hayya arini, lihatkan aku. Maka apa kata Allah? Lantaroni, ya Musa, kau tidak akan pernah melihatku. Walakin unzur ilal jabal, kau lihat gunung-gunung ini. Aku akan hancurkan, kata Allah dalam Al-Quran. Dihancurkan oleh Allah. Setelah itu langsung kemudian Allah balikkan gunung seperti semula. Langsung Nabi Musa merasa, oh ternyata Allah itu ada. Jadi percaya kepada yang gaib tanpa perlu membuktikan, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Oke, percaya kepada malaikat. Malaikat tidak pernah dilihat, harus percaya. Sihir itu ada enggak? Ada. Dalam Al-Quran jelas dikatakan ada doa berlindung dari sihir. Percaya. Hantu ada enggak? Ada. Hantu. Hantu ada enggak? Kak Ima kok ragu? Hantu ada enggak Kak Ima? Hantu enggak ada hantu, Besti. Mana ada hantu? Enggak ada hantu. Hantu di pabrik. Tapi jin ada. Enggak ada hantu. Gimana cerita nih pada ngomong ada. Oke, enggak ada hantu. Ya, yang ada tuh jin, setan, iblis, apalagi sihir, itu bisa buatan manusia, bisa karena orang tak suka. Kalau hantu enggak ada. Saya sering bercandain jemaah online saya, jangan takut sama hantu. Hantu itu enggak ada yang sempurna, Bu Eti. Semuanya disable. Pocong jalan dia nggak bisa dong. Jalan aja dia nggak bisa. Kayak mana mau ngejar Kak Ima? Nggak bisa. Nggak usah khawatir sama hantu Indonesia. Entahlah hantu luar negeri. Kan? Suster ngengsot, jalannya aja ngengsot. Nah, cemana dia mau ngejar Bu Etinya ngengsot. Lagi sundel bolong, perutnya aja bolong. Iya kan? Kuntilanak ketawa aja dia bisa. Kita mau nangis mikir masa depannya si galak sih sudah. Ya kan? Ada lagi hantu tanpa kepala. Ngapalah kan dia takut kepalanya nggak ada. Nah, jadi arah tujuan hidupnya yang nggak jelas. Nah, jadi ini yang kita hantu tuh nggak ada. Hantu ya nggak ada. Cacat tuh. Tangannya nggak ada, ya kan? Nah, tapi sihir itu ada. Santet, ilmu hitam, tak apalah bahasanya itu ada. Jadi mesti percaya kepada yang gaib. Jin itu ada. Allah itu ada. Tidak usah membuktikan seperti para nabi seperti dahulu. Tapi cara-cara Allah membuktikan keadaan dirinya ya kayak gitu. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Jibril, tunjukkan kepada aku keberadaan Allah. Jibril pergi kepada Allah.
Lalu kemudian Jibril berkata kepada Nabi Musa, aku nggak dapat jawaban. Cuman dapat amanah engkau harus memegang gelas bejana. Di atas bejana itu diisi air. Dan kau pegang terus sampai ada perintah untuk menjatuhkan dan melepaskannya. Dipegang oleh Nabi Musa. Siang malam pegang. Apa kata Nabi Musa? Bilu ambo tak ko Jibril lapan nih ambo hangat ya kan. Kapan nih bejana nih mau saya letakkan nih? Jangan, belum ada perintah dari Allah untuk engkau meletakkan bejana berisi air. Kau pegang aja dulu. Pegang oleh Nabi Musa. Kapan ini diturunkan? Belum ada perintah dari Allah. Capek Nabi Musa memegang bejana berisi air. Lama kelamaan tertidurlah Nabi Musa. Tertidur, jatuhlah air itu. Apa kata, apa ini gimana ceritanya? Ini air jatuh. Apa kata malaikat Jibril? Itulah ibarat keberadaan Allah. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah itu tak tidur. Ya, tidak pernah ngantuk. Andaikan Allah itu sama seperti kita, maka sekali Allah akan tidur, hancurlah satu dunia ini. Ibarat dunia itu adalah air. Jadi Allah menunjukkan keberadaannya hanya dengan perintah-perintah yang seperti itu. Makanya udah sami'tu wa ata'tu. Kita dengar, kita taat. Percaya kepada yang gaib, jadi orang yang bertakwa. Selanjutnya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. maka hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Percaya kepada yang gaib, melakukan sholat. Maka orang yang tidak sholat, segimanapun sedekahnya, segimanapun baiknya, dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Makanya sholat ini udah menjadi selesai lah. Insya Allah jamaah Nurul Mawaddah sholatlah semua. Kan sudah rajin, wajahnya udah bersinar dan bercahaya ya. Online bersinar bercahaya insya Allah ya. Sholat itu apalah susah, gampang ya. Cuma 5 menit, 10 menit. Ya kan? Kayak nampak masih kul-kul aja ayatnya. Udah 5 tahun mengaji, enggak ya. Udah diganti ya. Nah, ganti sesekali dengan ayat kursi. Nah, selanjutnya menginfakkan sebagian rezeki. Nah, jadi kalau kita tidak mau berbagi, maka kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Tadi yang pertama, percaya kepada yang gaib. Kedua, dirikan sholat. Menginfakkan berapa? Sebagian. Ada nggak perintah seluruh rezeki? Tidak. Ada nggak perintah seluruh rezeki? Tidak. Jadi kalau ada yang bilang, wakafkanlah semua harta. Ya, seakan-akan kita mati besok. Tidak, karena ada dalil lain. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib kita di dunia. Ya, jadi kita tidak perlu menginfakkan seluruh harta, tapi keluarkan zakat 2,5% dan sedekahkan. Saya sering bilang kepada jemaah, saya tidak tahu apakah di Nurul Mawaddah udah saya pesankan atau tidak. Menginfakkan harta bisa dalam bentuk sedekah subuh kan? Seperti yang saya bilang, udah sedekah subuh semuanya? Kumpul di rumah, 2.000. Kasih kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi nggak sampai di situ tugas ibu semuanya. Ada tugas selanjutnya setelah berinfak, yaitu adalah ikhlas. Saya ulang lagi bu. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha azah. Ibu tidak usah sedekah. Lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Tidak hanya menyebut yang dilarang bu, tapi berharap balasan terima kasih juga nggak boleh. Misalnya nih saya berbuat baik ke Kak Leni, Kak ini ada rezeki Kak. Hanya ngangak saya, masam aja mukanya. Yalah Zah, mau kasih lah. Dalam hati saya ngomong apa? Udah aku kasih, mukanya masam aja. Itu nggak boleh. Nggak ikhlas. Jangankan mengharap balas, mengharapkan ucapan terima kasih, itu penyakit hati kita. Ingat, nggak semua orang bisa mengucapkan kalimat terima kasih. Nggak semua orang bisa berbasa basi. Tidak semua orang punya kalimat-kalimat menyenangkan hati orang. Oke? Yang penting balasannya datang dari Allah. Nah ini saya habis ngasih saja. Dia tidak ada nengok muka saya. Tahun depan tak akan aku kasih lagi. Jangan. Saya ngasih. Ada ya pernah ngasih orang tapi dia nggak bilang terima kasih ya. Nah itu tidak boleh. Jadi apapun kata dia abaikan. Harapkan balasan dari Allah. Lanjut. Apa tadi orang bertakwa? Percaya kepada gaib. Kemudian
Salat Melaksanakan salat. dan berbagilah sebagian. Selanjutnya, Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. oke. Ciri-ciri selanjutnya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Tadi udah saya jelaskan ya. Dan kemudian pada kitab-kitab sebelumnya, kita mesti percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab Taurat, ya kan? Ada kitab Zabur. Kita percaya kepada kitab sebelumnya. Bahkan dalam agama kita ada namanya syar'u man qablana. Apa namanya? Syar'u man qablana. Syariat umat terdahulu yang masih kita pakai sampai sekarang. Tapi tidak untuk semua ibadah. Contoh, syariat umat terdahulu, kitab umat terdahulu yang masih kita pakai sampai sekarang. Dan bahkan disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Contohnya adalah puasa Daud. Puasa Daud itu syariat umatnya Nabi Daud. Itu syar'u man qablana. Syariat umat terdahulu yang masih kita pakai sampai sekarang. Puasa Daud. Maka Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan nih, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu adalah syariat umatnya Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku, dan puasa Daud kusunnahkan untuk umatku. Syariat Nabi puasa Daud itu bukan syariat Nabi Muhammad, tapi syar'u man qablana. Syariat umat terdahulu yang masih dipakai sampai sekarang. Ibaratnya yang diverifikasi dan dilegislasi oleh Rasulullah. Makanya puasa Daud itu adalah puasa top one. Puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi kalau ibu udah puasa Daud, gas aja Daudnya. Kalau ibu udah Senin Kamis, kalau Daud, gas aja Daudnya. Selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Susah caranya. Tapi ibadah sunnah, puasa, yang top one itu puasa Daud. Selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Tapi kalau belum terbiasa puasa Senin Kamis aja lah dulu. Setelah ceramah nih puasa Daud langsung. Jadi Senin Kamis dulu. Karena kan seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, aku pengen puasa. Lakukan puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Aku masih bisa lakukan Senin dan Kamis. Aku masih bisa lakukan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Aku masih bisa stop. Hanya paling banyak sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu paling banyak. Puasa terus sepanjang tahun haram. Makanya ada yang bertanya puasa Nabi Idris. Apa itu kata saya? Saya pula yang bertanya balik. Apa itu puasa Nabi Idris? Puasa Nabi Idris itu katanya ustazah puasa sepanjang tahun. Kita nggak boleh. Ada jadwal haram puasa kita kan. 1 Idul Adha. 2 hari Tasyrik. Yang 3 Idul Fitri. Yang 4 hari Syak. Sehari menjelang Ramadan. Yang selanjutnya puasa sepanjang tahun. Nggak boleh. Jadi mentok. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau belum terbiasa, jangan dulu puasa Daud. Nanti sakit asam lambung. Tidak mantap nih ibadah nih. Makin kita puasa, makin terjelungkang kesehatan kita. Karena fisik itu belum dilatih. Ya puasa Daud. Jadi harus percaya kepada syariat terdahulu. Tapi apakah syariat umat terdahulu semuanya bisa kita amalkan? Tidak. Contoh, syariat sholatnya umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa sholat 50 kali sehari semalam. Boleh nggak ibu sholat 50 kali sehari semalam? Kalau lagi rajin, nggak boleh. Jadi tidak semua syar'u man qablana, syariat umat terdahulu bisa kita pakai sampai sekarang. Hanya yang diverifikasi oleh baginda Nabi saja. Hanya yang divalidasi oleh baginda Nabi aja. Ini janganlah bude ustazah, saya ini kan taat ustazah. Lagi rajin, udah tua, daripada ngangak-ngangak, kerjaan ndak ada, aku sholatnya Nabi Musa aja lah. 50 kali sehari semalam.
setiap setengah jam sholat. Karena sehari 24 jam. Baru makan salalau, sholat lagi. Baru makan godok bagulo, sholat lagi. Bahkan sewaktu Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, waktu Rasulullah menegosiasi jadi 5 kali, Nabi Musa masih minta turunin. Jangan ya Rasulullah, cukup umatku yang 50 kali. Ketika Rasulullah sudah menegosiasi menjadi 5 kali, ketemu Nabi Musa. Aku udah nego menjadi, jangan ya Rasulullah. Rasul bilang, nggak sanggup. Karena malu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi betul nggak umat Islam ini nggak sanggup sholat 5 kali? Banyak kan yang nggak sanggup? Nah tapi itu dulu pesan Nabi Musa. Kalau mau turunkan lagi, kata Nabi Musa. Ibaratnya si senior berkata lah gitu kan. Umatku aja nggak sanggup 50 kali. Jadi syariat dulu tuh berat-berat bu. Sholat 50 kali. Puasa sehari enggak. Nggak yakin saya wajah-wajah ibu. Wajah 50 kali sehari semalam. Nggak yakin saya. Nah, jadi makanya syariat umat Nabi Muhammad itu syariat yang paling mudah. Karena dia sudah sangat manusiawi. Sudah sangat pelengkap daripada syariat-syariat sebelumnya. Semua mudah, apa susah? Sholat cuma 5 kali. Zakat cuma 2,5%. Dalam 12 bulan puasa cuma sebulan. Tak mampu bayar boleh dikodo. Waktu kodo 330 hari. Tak sanggup kodo bayar fidyah. Haji nggak usah dipikir, orang kaya aja yang haji. Umroh nggak usah dipikir, orang kaya aja umroh. Kurban juga nggak wajib, wajib bagi yang mampu aja. Semua dosa kalau kita bertaubat Allah ampunkan. Semua doa Allah ijabah. Nah, paling enak agama Islam ini. Dan hukumnya luar biasa. Mau gimana pun orang itu berdosa, setiap dia meninggal kita tetap harus fardu kifayahnya dia. Saya tak sebut agamanya. Ada satu agama yang mana kalau seandainya dia tidak pergi ke tempat ibadah, maka denda 10%. 3 kali berturut-turut tidak pergi ke tempat ibadah, mati mayatnya tadi urus. Orang Islam, mau engkau matinya mabuk, kami tetap ngurus. Mabuknya urusan engkau dengan Allah. Luar biasa agama kita ini. Ya, nah maka kita harus cinta, kemudian kita harus semangat ya, berislam dengan baik. Tenang kita kalau beriman. Tidak takut kita akan masa depan karena kita yakin Allah tidak akan menzalimi kita. Oke, sedikit lagi Kak. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Merekalah, ulaika, merekalah, ulangi. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke. Merekalah orang yang mendapatkan hidayah. Mereka orang beruntung. Kita balikkan kepada yang tadi. Berarti siapa mereka orang yang dapat hidayah? Berpercaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, percaya dengan Al-Quran, dan percaya dengan kitab sebelumnya. Nah, kalau kita lakukan ini, insya Allah kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tapi kalau seandainya tak percaya kepada yang gaib, kita balik tidak sholat, kita balik tidak bersedekah, kita balik tak percaya kepada Al-Quran, tak percaya kepada kitab sebelumnya, maka dia bukan mendapatkan hidayah. Semoga kita menjadi pelengkap dan mengamalkan Al-Baqarah poin kelima ini dan kita diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mie kecil sudah.
Tempel aja di mic-nya Kak, dia magnet. Tempel aja di mic-nya. Oh, mic-nya enggak besi dah. Pegang aja Kak, kalau enggak telan aja. Sadis. Astaghfirullahalazim. 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 Al-Haziniyah Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil zazajina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahari rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa tsabbit aqdamana bi nuril Qur'an. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma